tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah berhenti, sebuah taman yang tenang menjadi tempat pertemuan dua sahabat lama. Siti, pemilik toko pakaian yang baru berkembang, sedang dilanda kekhawatiran besar. Sebagai pemilik toko pakaian yang sedang berkembang, Siti merasa terjebak dalam kekhawatiran yang mendalam terkait masalah keuangan. Meskipun bisnisnya telah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang positif, tantangan dalam hal modal kerja semakin mengganggu stabilitas usaha yang ia bangun dengan susah payah. Keterbatasan uang tunai yang dialaminya, ditambah dengan piutang yang menumpuk serta arus kas yang tidak terkontrol, membuat Siti merasa kesulitan dalam menjalankan operasional tokonya secara efisien. Di sisi lain, Anam tidak lain adalah teman lama Siti yang kini bekerja sebagai konsultan bisnis, hadir untuk memberikan pencerahan. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Anam tahu betul tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha kecil. Pada pertemuan ini, Anam berencana membantu Siti memahami dan mengelola modal kerja dengan lebih baik agar toko pakaian yang sedang berkembang ini bisa terus berjalan tanpa hambatan finansial. Disinilah mereka berdua, dalam suasana taman yang nyaman, memulai percakapan dengan begitu tenang. Percakapan ini bukan hanya sekedar pertukaran informasi, melainkan juga sebuah kesempatan untuk saling mendukung dan memperkuat ikatan persahabatan mereka. Melalui dialog ini, Siti akan belajar cara-cara praktis dalam mengelola persediaan, piutang, dan arus kas. Hal-hal yang kerap menjadi masalah besar bagi para pemilik usaha kecil. Hai Siti, Hai Nam, lama nggak ketemu nih. iya, Gimana kabarnya? ya baik katanya. Oh ya, bisnis pakaian orang baru berkembang ya. Ya betul, aku lagi kesulitan dan tahap perkembangan pertama dengan masyarakat. Jadi terkadang aku merasa uang aku itu tidak cukup buat operasional dan aku juga nggak bisa banyak utang. Jadi masalah utamanya di bidang kerja ya. Betul, kerja aku terbatas, sementara permintaan barang terus meningkat. Aku takutnya tuh kalau uangnya habis di tengah-tengah bulan. Memang mengelola modal kerja itu nggak mudah, tapi tenang, ada beberapa hal yang bisa kamu coba. Kalau nggak keberatan, aku bisa bantu jelasin. Boleh? Serius, aku benar-benar butuh bantuannya, Nam. Aku nggak tahu bisnis tentang Oke, mari kita mulai dari ya. Modal kerja itu adalah dana yang digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari. Biasanya modal kerja ini ada penyediaan barang, utang, dan modal yang kamu miliki. Dan banyak piutang atau stok yang terlalu banyak, uang tunai jadi terbatas kan? dia tenaga kerja aku terlalu banyak barang sehingga aku lupa untuk mencatat stok yang harus dipakai. Tapi tidak semua barang aku cepat. Itu salah satu paling penting. Kamu harus bisa mengelola kerjaan dengan bijak. Jangan sampai kamu beli terlalu banyak barang yang belum tentu bisa dijual dalam waktu dekat. Itu hanya akan membuat modal pekerjaan meningkat. Berarti aku lebih harus lebih selektif lagi ya dalam bicara. Lalu hal kedua yang harus kamu perhatikan adalah hutang. Kadang-kadang itu memberikan kredit kepada pelanggan ya. Ya, dari sekali kadang tuh pelanggan malah pun bayar dengan lebih. Nah, ini juga mempengaruhi modal kerja. Kita yang menunggu buat uang dan sebagainya bisa
atau membayar operasional. Coba deh, kamu atur kebijakan piutang yang lebih ketat. Misalnya, mengharuskan pembayaran bunga atau memberikan potongan untuk pembayaran cepat. Jadi aku lebih suka mendapatkan air dari mengurangi utang. Baik sekali. Sekarang yang paling penting adalah pengelolaan arisan. Kamu perlu membuat perkiraan kas masuk dan kas keluar. Jadi kamu tahu kapan uang akan masuk dan kapan harus dibayar kasnya. Kan mengembangkan kata aku sekarang, jadi aku nggak tahu uang itu cukup buat bayar utang atau tidak. Nah, itu yang harus diperbaiki sih. Kamu bisa membuat data karya atau keluar cukup sederhana kok. Misalnya, kamu lihat kapan harus bayar sewa, gaji pegawai, dan biaya operasional lainnya. Lalu bandingkan dengan pemasukan dan penjualan. Kalau ada kekurangan, kamu bisa mempersiapkan solusi seperti mencari tambahan modal atau mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Oke, jadi aku harus berpikir lagi dalam metode pengeluaran dan pemasukan ya. Tepat sekali, dan jangan lupa modal kerja yang juga harus dilibatkan uang tunai. Kalau arisan kamu sama dan cadangan ini sangat membantu. Jadi meskipun ada kesulitan dalam bidang atau staf, kamu juga bisa menjalankan operasional dengan lancar. Oke, jadi aku sekarang udah mengerti nah. Jadi itu kunci utamanya dalam pengelolaan modal kerja itu ya pengendalian perusahaan, piutang dan arisan. Ya betul, semua itu harus seimbang. Jangan sampai kamu kekurangan uang tunai karena stok yang terlalu banyak atau piutang yang belum terbayar. Coba kamu buat sistem yang lebih teratur dan kamu akan lebih tenang dalam menjalankan bisnis. Terima kasih, Mam. Aku jadi mengerti. Sekarang aku akan menjaga yang Terima kasih Bu. Ingat, bisnis itu seperti berani, kadang kita harus pelan-pelan, tapi pasti sampai tujuan. wow, motivasi banget nih. Aku akan selalu ingat itu. Kapan-kapan diskusi lagi ya, semoga bisnismu sukses terus. Pasti, thank you. Perkenalkan, namaku Ana Firmansyah dengan NPM 244010157. Halo, nama aku Siti Badia, NPM 24 10 10 40 09. Halo, nama aku Saidah Nubaimah dengan NPM 24 10 10 4 Halo, perkenalkan nama aku Pamela Kulantina, NPM 24 20 10 40 09. Halo, nama aku Intan Fanda dengan NPM 24 20 104 101. Nama aku Najwa Aurela, NPM 24 20 40 Halo, namaku Weni Rahma Rasita, FPM-nya 244 01 04 143.